Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Satu Lawan Satu. Kali ini kita setelah bertemu Wakil Menteri, kita meningkatkan level. Sekarang tamu kita adalah seorang menteri, yaitu Menteri Kegelapan, Bung Rindra Danantara. Selamat Halo. datang, Bung. Terima kasih udah Ferry. Sudah lama tidak berjumpa. Mm-mm. Saya ingin bertanya cukup serius kepada Anda. Iya. Sebagai orang pemerintah dan pemimpin sebuah kementerian, Iya. Kementerian Kegelapan. Apa pendapat Anda tentang tepuk sakinah? Nah, ini dia. Kalau buat saya sih itu adalah sebuah terobosan dari KUA yang menurut saya cukup jenius. Jenius? Iya. Karena itu kan katanya dibuat untuk mencegah perceraian kan. Karena kan salah satu penyebab perceraian katanya tuh meragukan apakah pasangan kita masih cinta atau enggak sama kita kan. Kalau Anda udah berani tepuk sakinah di depan orang banyak dan direkam, nggak perlu dipertanyakan lagi kecintaannya. Jadi nanti kalau tiba-tiba nih, ini yang saya tidak mengalami itu, udah Ferry tidak mengalami itu, tapi orang-orang di umuran di bawah kita nih yang melakukan tepuk sakinah itu kecintaannya terhadap pasangannya itu tidak perlu diragukan. Nggak perlu diragukan lagi udah. Kamu sayang sama aku? Udah tepuk sakinah loh. Di depan orang banyak. Dan itu kayaknya juga ini ya kan sekarang Gen Z apa itu lebih memilih untuk pernikahan sederhana. Nah ini semakin memberikan alasan untuk menikah sederhana. Karena itu biasanya dilakukan di akad ya kayaknya tepuk sakinah itu. Nah kalau mamanya dulu kan kalau pesta di gedung besar ada akadnya dulu tuh. Akad habis itu baru prosesi pernikahan kan ya, baru resepsi. Nah berarti ini akadnya udah nggak perlu ngundang orang. Mau Anda dilihat tepuk sakinah gitu depan orang banyak? Iya. Kalau mamanya yang malu bukan cuma dia, keluarganya juga mungkin malu juga. Malu ya. Tapi itu atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Kalau mamanya nanti anak saya menikah dan tepuk sakinah masih ada, itu saya nggak akan meragukan kecintaan mereka berdua. Itu sebuah pemikiran out of the blue kah? Apa out of the box? Ya? Tapi saya baru sadar ke sana maknanya ya. Kalau saya rasa sih begitu ya. Jadi gimana yang keperceraian semakin banyak apa segala macam. Nah nanti kalau gitu berarti nextnya adalah tepuk talak kelihatannya. Jadi kalau mau menalak pasangan, tepuk dulu gitu, direkam. Kayaknya Sumatera Barat, kampung saya ya, perlu tepuk ini. Tepuk talak atau tepuk sakinah? Oh ya. Karena angka perceraian tinggi sekali. Iya. Ya benar. Di Sumatera Barat salah satu yang tertinggi kan? Iya. Save Sumatera Barat dengan tepuk sakinah ya. Iya, bisa. Save rumah tangga. Save rumah tangga. Terima kasih Bung Menteri yang selalu memberikan analogi, logika berpikir yang baik kepada publik untuk menjelaskan apa saja berbagai cara pandang dan program-program pemerintah. Ini kita memulai diskusi dengan tepuk sakinah ini supaya bagian dari pendidikan publik untuk tidak salah paham apa esensi dari tepuk sakinah kan. Saya ingin bertanya soal hal yang lain. Bung Menteri mengikuti perkembangan persepak bolaan kita? Ya sedikit banyak lah. Sedikit banyak ya. Dan karena Bung Menteri kan satu dari sekian banyak menteri yang punya tanggung jawab yang cukup luas bidangnya ya. Sepanjang itu untuk menggelapkan hal itu ada di bawah Kementerian Kegelapan kan. Ya secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung tidak langsung. Dan sepak bola kita sedang menuju era kegelapan baru kan. Kayaknya sedang ya. Kalau era kegelapan baru mungkin bisa dibilang seperti itu. Kemarin kalah dengan Arab Saudi ya. 3-2. Bagaimana Bung melihat faktor kekalahan ini? Ya saya rasa sih memang itulah yang membedakan antara negara yang ada serambi Mekah dan yang ada Mekahnya. Ini cuma serambi doang. Iya, serambi doang. Teras. Ya. Ini kan ada Mekahnya. Ini betul-betul Mekahnya ya, sehingga ya pasti beda. Negara cuma mengandalkan teras dengan betul-betul di dalam Mekah. Rumah kan. Kalau kita serambi Mekah dia living room. Arab Mekah living room. Di Mekahnya. Di Mekahnya. Intinya ya. Jadi wajar saja ada kekalahan. Iya, atau kan juga kalau diadu ibadah saya rasa juga ya kan pemain naturalisasi gitu kan yang ibadahnya juga kayaknya tidak
sebagus ibadah para pemain di Arab kelihatan. Tapi kemarin sempat naik haji, pergi umroh begitu. Iya. Para Kalau pemain. umroh sih pernah juga gitu. Iya. Cuma umroh aja. Ya maksudnya kalau soal ibadah, pemain kita sudah ibadah loh. Ya Pak sudah. Menteri. Tapi kan kembali lagi. Kenapa kan? tidak dikabulkan doa-doa? Ya kan yang di Arab berdoa juga. Oh, iya, karena mereka tidak diteras. Iya, kan kalau doa kan ya nggak semuanya bisa dikabulkan dong. Iya. Ya, tapi ada juga yang mengatakan begini, ini suatu saat tidak akan terjadi perubahan. Meskipun sepak bola kita dikait-kaitkan dengan banyak masalah ya, ada judul, ada ini. Ini juga bicara soal seorang Patrick Kluivert. Iya. Kita tahu dia salah satu penyerang hebat di Barcelona. Iya, waktu itu sama. Dia punya pengalaman yang cukup besar ya. Iya, panjang. Kan dia bisa menyerang lebih baik. Kenapa tidak bisa diterapkan di Indonesia? Ya kan sebenarnya ada alasannya kenapa highlightnya Patrick Kluivert ketika sedang melatih itu tetap pas dia jadi pemain. Ya, bukan jadi pelatih. Iya kan tidak ada dia ketika highlight dia jadi pemain. Saya sih belum pernah lihat ya. Pernah lihat. Saya pertama kali dikenalin itu adalah dia jadi waktu itu striker Milan waktu itu. Oh iya ya. Highlightnya itu. Sangat mudah betul tuh. Iya, highlightnya itu waktu itu yang pas diperkenalkan kan. Iya. Seorang mantan pemain hebat gitu. Enggak dibilang pelatih hebat. Tapi dia pernah jadi pelatih, tapi berkasus di judul juga itu. Katanya sih begitu. Dan mungkin kan kemarin juga kebetulan beliau jadi pelatih karena pas Natalan ditelepon diangkat kan. Kalau coba nggak diangkat ya? Iya, nggak jadi. Mungkin Patrick Mboma nanti bukan Patrick Kluivert yang jadi pelatih kita. Ya, nah itu pengaruhnya di pelatih. Ini juga ada pilihan orang yang ada di kabinet, yaitu Pak Erick Thohir. Beliau adalah ketua PSSI. Sekarang adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, sebelumnya Menteri BUMN. Anda nggak kasih masukan ke Pak Menteri Eto untuk? Waduh, saya sih kayaknya kalau saya tidak perlu memberi masukan ya, karena dari langkah beliau itu udah memang membawa sepak bola ke arah kegelapan itu memang nyata. Jadi nggak perlu malah itu tujuan Anda? Ya kan kalau udah ke arah kegelapan kan saya tidak perlu ada campur tangan lagi kan. Karena sudah otomatis ya. Sudah otomatis. Satu visi ke arah yang sama ya. Iya. Walaupun maksudnya saya kan tetap punya concern yang cukup mendalam, terutama tentang kanjuruhan gitu. Dan bagaimana beliau mungkin memproses dan follow up kasus-kasus tersebut juga kan kelihatannya ini memang tujuannya memang ke arah kegelapan udah jelas gitu. Jadi ya saya ya udah aja serah dia mau ngapain. Bagaimana supaya sepak bola Indonesia semakin gelap, supaya gelap total? Kalau gelap total ya perpanjang kontrak Patrick Kluivert udah jelas. Oke. Udah jelas. Naturalisasi itu lanjutin aja semua ya. Pokoknya segala sesuatu yang dianggap solusi jangka pendek lakuin terus. Ya, tidak perlu pembinaan. Nggak perlu buat apa ngurusin liga. Iya. Nggak perlu. Ambil pemain sepak bola yang dekat dengan artis supaya penonton jauh lebih banyak, gosip seperti pemain sepak bola jadi lebih tinggi ya. Iya, rasanya sih mending lakukan aja yang sekarang dilakukan itu udah sudah benar ya. Sudah benar. Tinggal perpanjang kontrak saja ya. Iya, abis ini kan harusnya lawan Irak ya langsung sebelum bertanding perpanjang kontrak Patrick Kluivert. Iya. Kalau tidak ada harapan ke Piala Dunia kan banyak yang sedih. Pak Menteri. Banyak yang sedih karena tidak bisa ke Piala Dunia maksudnya. Saya rasa juga ada kekecewaan maksudnya kan. Tapi kan ini udah jangan lupa kita tinggal di mana kan. Maksudnya kekecewaan itu sudah sama biasa, kita ya? Sudah biasa kekecewaan. Bagian dari hidup ya. Bagian dari warga negara Indonesia itu ya sudah identik dengan kekecewaan. Jadi kita merayakan kekecewaan bukan kemenangan kan? Iya. Ya ngapain juga dirayakan kemenangan karena kita sudah biasa kecewa kan? Ya kita sudah biasa kecewa. Jadi ya begini aja. Udah. Iya. Anda slow living betul ya? Slow living ya kayak gini. Apa kalau namanya kata ya sudahlah gitu ya. Kalau kata Uda Ferry satunya ya, Uda Ferry Irwandi kan stoik ya, stoikism. Mungkin itu yang dibutuhkan kali.
untuk harus hidup di Indonesia di tuh. Indonesia. Ada kadar stoikismenya inilah yang dibutuhkan untuk tetap bisa hidup di negara ini. Kita menuju kegelapan, kita nikmati gitu ya. Iya. Oke. Nikmati. Kalau mamanya mau kabur aja dulu ya terserah, silakan. Maksudnya jadi keluar negeri untuk mencari penghidupan yang lebih tidak gelap ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau saya pengen di sini aja. Sebagai seorang menteri, Hmm. capaian Anda sudah mulai sangat terlihat gitu ya. Capaian yang mana nih ya? Kalau boleh Menuju dikasih tahu. kegelapan, Oh, menuju iya. kegelapan. Iya. Itu kayak pencapaian pemerintah sih. Saya hanya mengawal. Mengawal, Iya. memastikan itu Iya. terjadi ya. Ini kan hampir di seluruh bidang kehidupan. Dan kita lihatlah respon Pak Presiden Prabowo ya, itu kan semakin memperlihatkan bahwa memang tidak ada pilihan lain bahwa kita akan betul-betul memasuki era yang namanya kegelapan. Iya. Kemarin ada ribuan aktivis ditangkap, Iya. tidak terlalu terang benerang apa penyebab penangkapan itu. Dan Presiden cuman satu responnya, ya mereka bukan aktivis, mereka they are evil katanya. Nah itu kan makin menunjukkan kalau kegelapan butuh apa tudingan-tudingan siapa yang setan, siapa yang iblis kan. Anda melihat cara komunikasi Presiden bagus nggak? Saya rasa bagus untuk dia aja, maksudnya yang menurut dia bagus ya dia lakukan gitu loh. Kalau memang kita sebagai, mungkin saya pun kan mencoba selalu mendekatkan diri dengan masyarakat ya. Menurut saya yang disampaikan itu kalau ke masyarakat ya tentunya kurang tepat lah. Kurang tepat maksudnya kan seharusnya pemimpin itu mengayomi kan. Kalau ini mengingatkan masyarakat kalau mamanya kita ini sedang menuju ke era kegelapan di mana yang di situ saya setuju. Oke. Tapi apakah itu yang rakyat butuhkan? Kalau buat saya sih mungkin iya sebenarnya. Iya. Karena sesuai dengan tujuan saya. Tapi Presiden tuh termasuk orang yang bagus loh pidatonya. Kemarin di PBB pidato. Bahasa Inggris lagi. Iya, pidato. Itu apakah di ruang kegelapan kita butuh bahasa Inggris? Kalau di ruang kegelapan saya rasa sih butuh ya, kegelapan yang bisa dimengerti seluruh dunia kan. Akhirnya saya rasa dia akhirnya saya baru pertama kali lihat presiden kita tuh ada di foto di dua kubu yang berbeda secara internasional gitu loh. Dan dia ada di semuanya. Dan memang kan kelihatannya beliau itu kalau secara internasional di foto internasional tuh dia pinggir genik ya, karena fotonya selalu di pinggir. Jadi tapi setidaknya ada di foto tersebut gitu. Pinggir genik. Iya. Penting ada tapi di pinggir. Dilibatkan walaupun di pinggir. Iya, orang sepak aja kan harus ada sepak pojok. Ya kan ini berarti presiden pojok, nggak apa-apa juga. Bagus. Iya. Beliau terlibat berpartisipasi hanya di pinggir. Di pinggir. Jadi itulah visi kegelapan kan, tidak jadi pemain utama tapi pemain pinggiran. Mengawal. Kan sesama negara besar kan katanya. Iya. Negara besar yang sangat penting. Negara besar. Tapi menarik nih, kalau bicara kegelapan, pendidikan Pak Men itu bukan soal sesuatu yang remeh-temeh. Anda S1 kriminologi, S2 ekonomi ya, S3 kriminologi. Sama Bahlil juga. Satu alma mater saya sama Pak Bahlil. Oh, di program yang sama? Iya, bedanya pas saya lulus UI-nya nggak didenda 300.000. Tapi Anda lulus 3 bulan? Saya lulus 2 tahun? 2 tahun, 2 hari sebenarnya. Tapi waktu itu saya bilang jangan begini caranya. Jangan begini gitu caranya. Ya. Saya pengen sampai ujung aja. 3 tahun lebih lah. Lebih. Saya sampai habis kok, sampai habis masa studi. Oh iya, sekitar berapa? 7 tahun berarti 7 tahun ya? Oh, S3? Iya. Oh, tapi berarti lebih pintaran Pak Bahlil berarti. Oh, Bapak lebih pintar dibanding semua angkatan saya. Semua angkatan saya nggak ada kan, beliau pencetak rekor ya. Iya. Dia beliau paling, kalau untuk segi kecepatan sih, beliau sangat cepat. Sekarang UI minta maaf kan karena harus kemudian menjalani proses, nggak jadi mencabut Pak Bahlil kan? Iya nggak jadi. Akhirnya karena denda 300.000. Kepintaran beliau terbukti kan? Iya. Mungkin juga itu dibayar pakai dana abadi UI itu loh yang waktu itu rekor. Pas lulus minta ya. Iya. Kenapa jadi gini deh? Saya juga bingung. Iya. Ya jadi dengan pendidikan begini, Anda merasakan negara dijalankan dengan orang-orang yang pendidikannya dipertanyakan. Contohnya?
Presiden Joko Widodo. Oh, ijazah maksudnya. Ya, kan pendidikannya dipertanyakan. Ada Pak Wakil Presiden, Iya. ada Pak Bahlil gitu ya, Iya. ada beberapa anggota DPR yang lulusannya tidak pasti, bahkan tidak mencantumkan riwayat pendidikan. Saya pikir orang-orang yang punya riwayat pendidikan baik seperti Anda harusnya punya tanggung jawab dong. Kenapa tidak menggantikan mereka langsung saja? Kenapa? Kan saya udah jadi bagian dari pemerintahan. Iya. Tidak perlu terserah mereka kan gimana ya. Nah ini saya sih ini juga mungkin ya agak sedikit menggambarkan beberapa orang yang saya kenal di lingkungan saya. Nggak sedikit yang kalau mamanya bapaknya nih punya sesuatu, terus habis itu dia ngelihat anaknya rada kurang nih. Terus habis itu kamu masuk politik aja. Ada yang kayak gitu saya kenal, nggak cuma 1-2. Karena dianggap mungkin anaknya sebagai profesional mungkin kurang mampu. Terus habis itu mungkin kan dia bapaknya menganggap, oh ya deh yang penting kamu masuk politik, siapa tahu nanti jadi anggota DPR atau DPR. Buat peraturan. Iya, jadi maksudnya nyari duitnya kayak gitu. Nah jadi mungkin ini juga masalah mindset dari awal kan sebenarnya kan. Seperti kalau mamanya kebetulan bapaknya presiden ngeliat anaknya kurang mampu untuk ngapain ya. Dicariin pekerjaan lain. Tapi kan dulu sudah pernah ada juga yang jual pisang gitu ya, martabak. Apalagi ruang politik kan sudah menghasilkan uang. Maksudnya untuk jual. Tapi kan ini ya kadang-kadang juga orang tuanya yang nganggep yang dilakukan anaknya kurang cukup. Nih ya. Jadi dia yang malah mendorong masuk politik aja jadi wakil presiden. Iya, gitu bisa jadi apalah gitu. Jadi ketua partai gitu ya. Iya. Oke. Jadi menarik juga ya kualitas pejabat publik kita dengan bujukan orang tua jadi iya. Dan maksudnya yang agak mungkin saya merasa mereka itu agak sedikit buang-buang waktu dan sumber daya ya. Ketika sudah menjabat sekian lama apa segala macam, mereka nyari gelar abal-abal gitu loh. Buat apa? Nggak membantu apa-apa juga gitu. Ya, ngapain juga. Maksudnya jadi lulusan terlah S1 gitu. Ya. Tapi dengan pengalaman politik yang banyak kan nggak berpengaruh apapun. Maksudnya dengan gelar apakah cuma buat gengsi gitu kan? Ya pasti buat gengsi dong Pak Menteri. Supaya panjang kan. SH, MH, PhD, almarhum gitu ya. Iya. Siapa tahu tuh yang terakhir. Itu kan gelar yang pasti kita dapat kan nanti. Iya kan? pasti. Tapi mungkin ada yang pengen buru-buru kan. Saya ingin bertanya lebih spesifik soal kebijakannya. Pak Bahlil dengan berbagai kontroversialnya punya banyak logika menarik. Kemarin baru menyampaikan bahwa di Pertamina akan ada upaya pencampuran antara bensin, solar dan segala macamnya. Saya nggak tahu persis ya. Dengan satu bahan kimia yang namanya etanol. Menurut teman-teman Auriga, etanol ini kan sebenarnya dari alam ya, yang diproses sedemikian rupa. Bung Menteri setuju dengan kebijakan Pak Menteri Bahlil? Untuk setuju. Saya selalu setuju dengan apa yang beliau lakukan sebenarnya. Dengan apa yang kayak gas 3 kilo apa segala macam, saya selalu setuju. Karena itu kembali lagi kan, tujuan saya adalah ke era kegelapan ya, dia pengendara kegelapan yang baik. Bahkan dengan kebijakan soal tabung 3 kilo yang sempat hilang, diperebutkan, Anda juga setuju dengan kebijakan? Setuju, karena itu kan sesuai dengan tujuan saya sebagai Menteri Kegelapan. Kan? Ya, menuju kegelapan yang lebih pekat lagi. Tapi kan tabungnya warna hijau, Pak Menteri. Yang apa hubungannya nih maksudnya nih? Ya, kalau menuju kegelapan kan harusnya disinkronkan. Warnanya hitam? Iya. Kalau saya rasa sih tidak serta-merta demikian ya. Karena Kenapa? Kegelapan itu kan sebenarnya bukan hanya identik dengan warna, tapi suasana gitu. Anda lebih filosofis ya? Iya, saya rasa sih bukan harus hitam. Karena etanol nggak harus biru. Harus hitam, tapi bisa biru. Tapi bisa, warnanya bisa lain. Gitu. Tapi kan itu kan keadaan hati. Iya. Jadi personnya ya, bukan kebijakannya personnya. Ya? Hati personnya yang hitam ya? Jadi saya rasa sih memang, kalau untuk Pak Bahlil apa yang dilakukan sampai sekarang tuh tetap lakukan aja yang dilakukan Pak. Sudah benar ya? Sudah benar menurut saya. Walaupun nanti akan ada mobil yang potensial rusak, kan etanol dari alam ya, berarti akan tebang hutan. Ya. Iya, mungkin ini juga cara beliau untuk mendorong kita untuk ke transportasi publik. Jadi mobil kita rusak, wah
ke sana logikanya ya. Iya. Jadi ketika mobil pribadi kita rusak, Iya. kita mulai mikir, Tuh daripada rusak terus, bagusnya pakai transportasi publik. publik. Sehingga kehidupan akan jauh lebih nyaman, ya. Iya. Lingkungan akan lebih baik. Ke Iya. sana ya. Iya. Mungkin sih begitu. Oke. Wah, saya tidak pernah bisa membaca Pak Bahlil dengan benar. Baru kali ini ada orang yang mencerdaskan saya, oh ke sana poinnya. Iya, kan soalnya begini kan, ketimbang di tempat dia tinggal kan waktu itu kan memang kendaraan itu sulit apa segala macam gitu ya. Iya, iya, iya. Nah terus habis itu orang katanya di kampungnya dulu saya kemana-mana tuh biasanya jalan kaki. Nah jadi ketimbang daerahnya itu dikasih semua fasilitas yang dibutuhkan, lebih baik daerah lain dipaksa jalan kaki juga, jadi ketemu di tengah. Jadi saling orang tambah sehat. Jadi Untuk kan menghadapi kegelapan butuh kesehatan, kan? butuh kesehatan. Jadi maksudnya di pusat sama di daerah yang mungkin terpencil sama-sama harus jalan kaki. Ketimbang yang daerah terpencilnya dibangun, lebih baik daerah yang pusatnya atau daerah yang sudah berkembangnya diturunkan kualitasnya. Timbul perimbangan di mana-mana. Orang siap menghadapi kegelapan. Siap, ikon keseimbangan memang beliau itu. Betul. Oke. Ini menarik. Iya. Tapi saya masih belum percaya dengan yang lain. Iya. Saya akan bertanya soal Boleh. yang lain. Soal Mas Gibran. Gimana tuh? Apa sih istimewanya Mas Gibran? Istimewanya beliau? Iya. Dari segi apa? Dari segi apapun, pendidikan, program kerja, cara berpikir, cara penyampaian ke publik. Orang mempertanyakan Mas Gibran di mana-mana. Jadi kalau menurut saya begini, kan ini ya, beliau ini kan dibilang sama Mas Ade Armando waktu itu ya, dibilang kayak beliau itu adalah presiden terbaik, wakil presiden terbaik sepanjang. Ada niat ya dia mau jadi presiden. Aduh, saya keceplosan ya, sorry ya. sorry. Keceplosan, biasa. Tapi itu pasti dari hati itu. Iya, kan maksudnya sejalan dengan kegelapan itu sendiri. Iya. Nah, jadi beliau itu kan dibilang sama Mas Ade Armando adalah wakil presiden terbaik sepanjang maksa ya. Jadi saya rasa sih itu saya cukup setuju dengan pernyataan tersebut karena gini, dia adalah satu-satunya wakil presiden yang membuat orang itu benar-benar concern terhadap masalah pendidikan. Kan langsung kan bersemangat sekali kan orang bahas ijazahnya mas segala macam. Dari dulu tidak pernah yang mempertanyakan ijazah dari wakil presiden siapa yang pernah ya? Nggak pernah nanya. Tiba-tiba kita peduli pendidikan. Betul. Semua wakil presiden kita tuh coba lihat itu di pendidikannya. Rakyat-rakyat biasa aja jadi peduli betul. Iya, dibicarakan berhari-hari. Dari zaman Bung Hatta sampai Pak Ma'ruf Amin nggak pernah ditanya seperti dia yang pertama kali membuka keran tersebut. Jadi beliau punya tujuan supaya orang concern. Makin aware. Makin peduli dengan pendidikan gitu loh. Soalnya kan kalau beliau sendiri coba, beliau katanya yang dipermasalahkan adalah ijazah SMA-nya, terus habis itu apalagi ijazah S1-nya juga dipermasalahkan ya. Maksudnya kalau saya sih melihatnya gini ya, sebagai mungkin orang yang sudah menempuh pendidikan sampai tingkat S3, itu saya sih merasa Pak Gibran itu mau S1, S2, S3 ya tetap Mas Gibran aja gitu loh. Tetap orang yang bilang asam sulfat. Nggak ngaruh dia mau pendidikannya kayak ini apa ya, tetap Mas Gibran gitu loh. Kenapa? Saya juga agak bingung kenapa dipertanyakan juga. Iya. Kenapa ragu ya? Kenapa ragu? Maksudnya ya dia kan tetap Mas Gibran, tetap orang yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan udah. Iya. Kita harus yakin inilah Mas Gibran. Inilah Mas Gibran. Apapun pendidikannya apa segala macam, terserah mau dia sarjana. Dia sarjana apa ya? Saya juga lupa tuh. Saya juga nggak ikut dia sarjananya apa. Pokoknya dia kan di Singapura ya. Ya katanya ekonomi ya. Ekonomi gitu. Saya mampir ke ini ya, ke kampusnya. Waktu itu. Kampusnya ada ijazahnya, saya kan nggak tahu. Saya pengen lihat aja kampusnya ada. Kampusnya tetap ada lah. Ada gitu. Menarik. Tapi kalau prinsip Pak Menteri biarkan Mas Gibran apa adanya, itulah Mas Gibran. Tapi kemarin pas perayaan ulang tahun TNI ya, Mas Gibran mengubah jati dirinya dengan pakai kacamata katanya Bung Hatta, katanya
Agus Salim gitu ya. Iya. Lalu pakai baju Putih itu. Iya, baju agak coklat-coklat putih Coklat begitu putih, ya. Ya, itu merubah jati dirinya beliau. Kalau saya rasa sih justru menunjukkan dia tuh pengen menunjukkan bahwa apapun yang saya pakai saya tetap Mas Gibran gitu. Oh, Iya. walaupun baju saya kacamata baju saya mirip Agus Salim atau Bung Hatta, Iya. saya Mas Gibran. Saya Mas Gibran, waktu itu aja beliau pernah pakai baju daerah yang sebenarnya buat perempuan. Oh, Iya. Dan tapi itu kan tetap tetap Mas Mas Gibran. Gibran. Mas Gibran adalah Mas Iya, Gibran. dia Titik. membuktikan kalau dia itu adalah individu yang yang berkarakter. Apapun yang dia pakai, apapun yang dia ucapkan, dia tetap Mas Gibran. Ya toh, kalau dia pun mau meniru pakaian Bung Hatta atau Agus Salim, kan beliau lebih pintar daripada Pak Bung Hatta kan. Iya, Presiden, wakil presiden terbaik sepanjang maksa kan. Iya. Ya, jadi ya oke, Mas Gibran adalah Mas Gibran. Iya, jadi saya rasa tidak perlu dipermasalahkan lah beliau lah. Oke. Soal lain, ini penting juga bagian dari kabinet karena mendapatkan pengawalan yang cukup signifikan juga. Bagaimana dengan Bobi Kartanegara? Bobi Kartanegara tuh menurut saya sih ya dia mungkin menjadi salah satu poin penting dalam negara ini juga gitu. Icon ya. Icon. Kenapa harus dikawal gitu, Pak Menteri? Kenapa harus ada Pas Pampres, ada ini? Emang ada bahaya apa untuk Bobi Kartanegara? Saya rasa sih jangan diremehkan serangan terhadap apa yang dicintai seorang pemimpin ya. Oke. Ya kan, maksudnya kan bagaimana bagaimana kita bisa percaya sama seorang presiden yang tidak melindungi apa yang dia cintai gitu. Seperti dia ke negara ini kan, dia sangat cinta negara ini, jadi kalau yang ngomong jelek ditangkap. Gitu. Itu karena dia cinta sama negara ini. Karena dia cinta, ada yang ngomong jelek tangkap sampai 1000-an gitu kan. Kan dibilang mereka evil. Sudah 9.000 sekarang. 9.000 sekarang yang ditangkap ya. Karena mereka bukanlah orang yang mencintai negara ini. Iya. Jadi itu cara beliau untuk melindungi negara. Dan terlihat bagaimana cara beliau melindungi yang dia cintai, yaitu kucingnya. Dengan melindungi Bobi Kartanegara dibandingkan aktivis ya. Iya, saya rasa sih begitu. Karena aktivis ini kan tidak mencintai negara. Kucing kucing ini mencintai negara. Padahal kan itu kan apakah seekor Bobi Kartanegara ini cinta sama Pak Prabowo juga kan belum tahu. Kan nggak bisa ngomong. Kalau dia meong-meong? Ya kan meong-meong itu belum bisa ngomong kan. Siapa tahu kalau mamanya ngomong meong-meong itu dia tiba-tiba bilang, "Wo, yang bener wo," gitu kan, kita nggak tahu. Nggak tahu, kan dia kucing, kita nggak tahu dia ngomong apa. Tapi menurut saya sih itu, walaupun tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi beliau tuh selalu menunjukkan kecintaan yang luar biasa ke Bobi Kartanegara. Tapi sobat steril lah. Sobat steril ya? Iya. Karena kalau salah-salah tidak steril bisa masalah bagi presiden kita ya. Betul. Tapi cara komunikasi dua insan ini bagaimana? Kenapa disebut satu mencintai negara, satu belum tahu? Cara mereka bisa mengetahui mereka saling mencintai itu bagaimana? Dari Pak Prabowo dengan ini ya, Bobi Kartanegara. Itu saya rasa kan itu sebuah cinta yang unconditional. Seperti Pak Prabowo ke negara ini, tanpa syarat. Seperti Pak Prabowo dengan negara ini dan orang-orang terdekatnya. Orang kemarin aja tiba-tiba yang pas beliau ini kan kunjungan ke beberapa negara kan. Katanya beliau membawa banyak benda-benda budaya kan, benda-benda peninggalan sejarah katanya. Dibawa ke Indonesia kan, dibilang seperti itu kan. Tuh bayangkan, beliau sesibuk itu, Pak Prabowo itu sesibuk itu tetap menyempatkan diri untuk membuka just tip. Untuk orang-orang terdekatnya tentunya. Dan untuk negara ini. Tetap, maksudnya dia menunjukkan kecintaan yang unconditional. Udah terbiasa itu, jadi maksudnya dia bisa mencintai kucing sampai segitunya, apalagi negara. Begitu ya. Itu banyak hal-hal kecil yang mungkin masyarakat belum bisa melihat. Bukan tidak bisa melihat loh, belum bisa melihat. Ini beyond ya. Beyond. Harus dilihat 2 langkah ke depan lah minimal. Terima kasih Pak Menteri. Ini sebuah gambaran kegelapan yang membahagiakan. Semakin menuju kegelapan hakiki. Dan mudah-mudahan Pak Menteri selalu sehat. Agar mampu menjaga kegelapan yang dibawa oleh rezim Pak Prabowo. Dan Mas Gibran. Selalu berdua itu sepaket. Hidup Jokowi.